Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan bahas saham lagi. Ya, kebetulan saham ini sudah menerbitkan rilis kuartal 3 2021 dan hasilnya menurut saya bagus. Dan setelah saya cek, saya menyimpulkan saham ini adalah salah satu wonderful company di bursa saham Indonesia saat ini. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton sampai habis. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor ya. Karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Dan pastikan teman-teman sekalian ya, channel The Investor yang original ya, yang asli, yang official dari kami hanyalah lewat link ini saja ya. Jadi teman-teman kalau pengen join di channel Telegram kami lewat link yang ada di deskripsi di video ini saja ya. Jangan di search karena di situ banyak akun-akun bodong, akun-akun penipuan ya atas nama kami. Padahal itu bukan kami ya. Oke, dan yang ketiga teman-teman silahkan follow Instagram kami @theinvestor_id. Oke, selamat menonton. Oke, di video kali ini kita akan membahas saham dari perusahaan Arwana Ceramics ya, atau saham dengan kode emiten ARNA, ARNA ya. Jadi kalau kita lihat public expose yang diterbitkan oleh perusahaan manajemen mengklaim ya bahwa Arwana Ceramics ini adalah produsen keramik terbesar di dunia. Terbesar di dunia artinya memang satu-satunya di dunia dengan kapasitas produksi terbesar ya Arwana Ceramics ini ya. Itu hasil dari public expose-nya ya, data dari public expose-nya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari shareholders-nya atau pemilik perusahaan. PT Arwana Citra Mulia ini dimiliki oleh Bapak Tandian Rustandi ya, pemilik 37% ya. Jadi beliau ini adalah pendirinya ya, jadi sekaligus pendiri dan sekarang pemegang terbesar dari Arna ini. Kemudian yang kedua ada PT Supra Kreasi Era Dinamika ya, sebesar 14%, publiknya 48,6%. Memang kalau kita lihat publik 48% termasuk banyak ya, tapi kalau buat saya sendiri sepanjang tidak menjadi mayoritas alias di bawah 50%, menurut saya masih aman. Oke, selanjutnya kita lihat nih histori kapasitas produksi dari Arna. Kalau kita lihat perkembangan sejak tahun 96 ya, jadi 96 sampai tahun 2020 kapasitas produksinya selalu mengalami kenaikan teman-teman ya. Kemudian ini ada plan 1, plan 2A, plan 2B ini adalah lokasi pabriknya. Jadi setiap tahun ketika perusahaan menghasilkan laba, nah labanya ini sebagian bisa atau digunakan untuk ekspansi, membangun pabrik baru. Ya, membangun pabrik baru untuk menaikkan kapasitas produksinya ya. Dan kita lihat ya tahun 2020 ini saat kondisi krisis ya, saat kondisi pandemi COVID-19 kemarin, justru kapasitas produksinya bisa naik. Ya, artinya perusahaan ini bisa dikatakan tahan krisis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham dari Arna sendiri. Di sepanjang tahun 2021 ya, tepatnya mulai bulan Februari sampai sekarang ya, sampai video ini diambil tanggal 26 Oktober ya 2021, harga saham Arna sendiri sebenarnya hanya diperdagangkan di situ-situ saja ya, alias pergerakannya bisa dikatakan membosankan. Ya, bagi para trader saham ini membosankan. Tapi bagi para investor kadang hal-hal yang membosankan ini justru menarik. Karena kalau saya ingat ya tahun 2018 lalu saya beli MTDL di harga 600 ya, sama sepanjang tahun 2018 harga saham MTDL ya hanya bergerak di antara 600 sampai 900 saja gitu ya. Cuman bergerak di situ-situ saja. Tapi karena kinerjanya terus naik ya, kemudian tahun depannya tahun 2019 ini baru rally MTDL waktu itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, siapa tahu Arna juga demikian ya, kira-kira calon MTDL selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat kinerja perusahaan. Ya, kebetulan untuk Arna ini triwulan 3 laporan publikasinya sudah keluar dan kita lihat kinerjanya bagus ya. Dimana kalau kita lihat dari penjualan, laba kotor dan laba bersihnya itu semua naik. Ya, penjualan naik 17%, laba kotor naik 40% dan laba bersihnya naik 57%.
Jadi ada kenaikan kinerja dari saham Arna ini. Kemudian kalau kita lihat histori pendapatan maupun laba bersihnya ini juga cukup bagus ya, menurut saya bagus, dimana sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 ya ada kenaikan pendapatan. Ya, ada kenaikan pendapatan walaupun ya secara tahunan kadang setelah naik turun gitu pendapatannya, namanya bisnis ya, nggak masalah ya. Tapi kalau kita lihat laba bersihnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ya, sampai sekarang tahun 2021 ini selalu mengalami kenaikan. Nah, ini yang menarik. Laba bersihnya naik. Ya, dan tahun 2021 ini proyeksi ya, saya proyeksikan laba bersihnya naik sekitar 40% menjadi 452 miliar rupiah. Dan ini menurut saya bagus ya, artinya apa? Ketika perusahaan bisa selalu menaikkan laba bersihnya setiap tahun, maka ini tanda tanya adalah saham dengan kategori growth ya, growth stock seperti itu. Nah, sekarang kita lihat neracanya ya. Dari sisi neraca pun menurut saya juga bagus, dimana kalau kita lihat total aset Arna sebesar 2,1 triliun, 500 miliarnya berupa kas. Ya, artinya perusahaan ini punya banyak cash ya. Jadi kalau perusahaan dengan cash yang banyak, kita nggak perlu khawatir apakah perusahaan bisa membayar kewajiban jangka pendeknya atau tidak gitu. Artinya ya potensi gagal bayar itu kecil ya, potensi gagal bayar terhadap kewajiban-kewajibannya. Cuman kalau kita lihat di sini salah satu pos terbesar selain kas adalah piutang. Nah, piutang yang besar ini menurut saya juga tidak begitu bagus ya, karena syarat buat saya ya perusahaan bagus ya jika cashnya besar, piutangnya kecil gitu. Nah, cuman kalau kita lihat piutangnya besar dan kalau kita bandingkan dengan posisi akhir tahun 2020 piutangnya naik. Nah, sekarang kita coba cek lagi nih, piutangnya kira-kira seperti apa kondisinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat total piutang dari 691 miliar, piutang yang telah jatuh tempo ya alias telat bayar itu kurang lebih 200 miliar. Ya, jadi kurang lebih 30% dari total piutangnya ini bisa dikatakan terlambat ya, bukan macet tapi terlambat. Ya, kalau bisa dikatakan macet ya ini yang lebih dari 90 hari ini. Jadi 90 hari setelah jatuh tempo ini belum dibayar-bayar, itu ada 51 miliar. Ya, kemudian kalau dari piutang pihak ketiganya ini juga sama. Ya, dari 44 miliar itu kurang lebih sekitar 8 miliarnya, 8 sampai 9 miliarnya ini piutang yang sudah jatuh tempo itu, telat bayar gitu. Nah, jadi kurang lebih sekitar 30% piutang perusahaan terlambat untuk dibayarkan gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini, maka kita juga lihat lagi laporan arus kasnya. Cuman untungnya teman-teman sekalian ya, arus kasnya masih positif ya. Aktivitas dari operasi ya, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini masih positif, bahkan per kuartal 3 2021 ini naik 163%. Jadi kalau kita lihat ya, walaupun piutangnya besar, tapi kalau cash flow-nya masih positif ya, menurut saya ini juga masih tahap aman ya. Ya, kecuali kalau piutangnya besar, piutangnya banyak yang terlambat ya, bahkan macet, kemudian arus kasnya negatif. Nah, itu baru problem gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini tadi memang piutang telat bayarnya kurang lebih 30%. Tapi kalau kita lihat dari aktivitas operasionalnya ya, laporan arus kasnya ya, ini naik 163% dan masih positif, menurut saya ini juga masih tahap aman. Nah, sekarang kita lihat ya dari sisi rasio DER atau debt to equity ratio. Nah, dan sekali lagi DER di sini yang saya hitung hanyalah hutang bank dan obligasinya saja, alias hutang buruknya saja. Per tahun 2021 DER-nya sekitar 3% saja. Ya, dan ini setiap tahun selalu turun ya. Tahun 2016 DER-nya menyentuh angka 21%. Sebenarnya angka 21% pun ini juga masih aman ya. Tidak lebih dari 100%. Tapi karena perusahaan pengennya dia nggak punya hutang, akhirnya ya per tahun ya, setiap tahun rasio DER-nya turun. Ya, berarti hutangnya sedikit demi sedikit dilunasi dan sekarang hanya tinggal sisa 3% saja. Dan menurut saya juga ini bagus. DER kecil ya, laporan arus kas positif, kemudian posisi kasnya 23% dari total asetnya, berarti kita bisa simpulkan bahwa neraca Arna sehat. Nah, kemudian kita lihat nih histori dividennya.
Dividen dari Arna sendiri pun juga menarik teman-teman ya, dimana kalau kita lihat sejak tahun 2017 sampai sekarang, sampai tahun 2021 ini dividennya selalu naik. Ya, dividennya tahun 2017 Rp5 per lembar saham, habis itu naik menjadi 12, 16, 22, dan tahun 2021 ini 30 ya, Rp30 per lembar saham. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan bisa menaikkan laba bersihnya, kemudian posisi kasnya besar, maka perusahaan bisa membagikan dividen. Dan ini juga menarik. Dividen yang naik artinya selama kita memiliki perusahaan di harga murah, maka dividen setiap tahun pun juga bisa naik yang kita dapatkan gitu. Apalagi kalau kita lihat harga saham saat ini ya, dibandingkan dengan dividen di 30 ini kurang lebih sekitar 4%-an, dan ini juga angka yang bagus untuk ukuran dividen. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya ya? Saat video ini diambil tanggal 26 Oktober 2021, harga saham Arna berada di angka 805. Di mana 805 ini menunjukkan price to book value 4,1 kali ya. Jadi kalau kita lihat secara PBV sepertinya memang premium, tapi kita lihat rasio lainnya ya. Terutama di garis bawah ini adalah rasio ROE. Nah, ROE perusahaan mencapai 31%. Jadi dengan proyeksi laba bersih naik 40% plus posisi ekuitas sekarang, maka proyeksi ROE-nya sekitar 31% dan ini bagus. Ya, 31% ROE tahun ini, maka terjadi kenaikan ROE ya sejak dibandingkan tahun 2020 kemarin, dibandingkan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan bisa menaikkan ROE-nya berarti ekspansi perusahaan berhasil. Ya, dan kalau kita lihat ROE di tahun 2021 ini sebesar 31%, maka ini sama dengan tahun 2013 kemarin yang dimana tahun 2013 perusahaan juga bisa membukukan ROE 31%. Dan saat itu rasio valuasinya ya atau rasio PBV-nya itu diperdagangkan di angka 8 kalinya. Ya, artinya ya walaupun sekarang sudah premium di 4 kali price to book value, menurut saya ini masih murah. Nah, oke. Jadi kesimpulannya bagaimana nih untuk saham Arna ini? Yang pertama, kondisi neracanya sehat ya, kas berlimpah 23%, aset perusahaan berupa kas. Hutangnya kecil ya, darnya hanya 3,2% saja. Cuman memang piutangnya besar ya, dimana 30% piutang perusahaan itu sudah lewat jatuh tempo. Tapi ya walaupun 30% dikatakan terlambat bayar, yang penting arus kasnya masih positif. Artinya apa? Artinya potensi untuk gagal bayar perusahaan terhadap kewajiban-kewajibannya itu bisa dikatakan minim ya, kecil. Yang kedua, ada lompatan kinerja di kuartal 3 2021 ini, di mana pendapatannya naik 17% ya, kemudian laba brutonya naik 40% dan laba bersihnya naik 57%. Yang ketiga ya, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 452 miliar rupiah atau naik 40% ya dibandingkan tahun 2020 kemarin, maka proyeksi ROE 2021 ini sekitar 31% ya, kurang lebih 30-an% ya. Artinya ROE ini sama seperti tahun 2013 lalu. Ya. Artinya ya harga saat ini di mana harga Arna diperdagangkan di harga 805 itu menunjukkan PBV 4,1 kali, sedangkan di tahun 2013 PBV-nya pernah menyentuh 7-8 kali PBV. Jadi saya menyimpulkan bahwa harga saham Arna saat ini masih murah teman-teman ya, masih murah menurut saya. Oke, itu tadi review mengenai saham Arna. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual. Apapun keputusan Anda yang Anda ambil berdasarkan informasi di video ini, resikonya tetap Anda tanggung sendiri. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.